Saya sungguh menikmati paparan ini, Pak. Begitu luas pengetahuannya, tidak hanya masalah agama, tetapi masalah-masalah teknologi, biologi yang sekarang sedang berkembang. Nah, saya punya pikiran bahwa dengan terciptanya makhluk-makhluk yang sudah berbeda dari awal ya, terjadi perubahan-perubahan yang barangkali ke depan itu kita tidak tahu akan seperti apa keseimbangan itu. Ya, Nah, terjadilah proses keseimbangannya berubah sehingga kita mengalami sekarang ada perubahan iklim lah, ya, ada perubahan gejala-gejala alam yang tidak biasa lah ya. Itu semua saya kira karena manusia sudah mengekstraksi alam ini demikian hebatnya ya ya, untuk kenikmatan dirinya sendiri. ya, ya, Apakah kiamat nanti itu akibat perbuatan manusia sendiri gitu ya? Saya suka berpikir seperti itu karena kalau yang saya baca, kalau terjadi sekarang global warming sampai naik di atas 2 derajat Celcius, kemudian air laut berubah dan kemudian semua penyakit terjadi dan ya. manusia bisa kekurangan makanan dan sebagainya. Bagaimana menurut pemikiran Pak Ustadz Agus ini? Iya, jadi benar yang pertama bahwa Allah menciptakan semua ini salah satu hukum alamnya adalah keseimbangan. Ada sebab akibat dan ada aksi reaksi. Ada tiga hukum itu yang berjalan untuk membangun sustainability dari kehidupan ini. Jadi ketika menabrak keseimbangan, maka alam ini akan mengembalikan pada keseimbangannya. Jadi menariknya itu inherent di dalam desain penciptaan alam semesta ini. Ketika kita menabrak keseimbangan, akan muncul tiga ini. Satu, aksi dibalas dengan reaksi, kemudian sebab memunculkan akibat, dan kemudian terjaga dalam keseimbangan. Ini yang menyebabkan bumi ini bisa bertahan sampai 4,5 miliar tahun sampai sekarang ini, dan jagat raya yang berkembang terus itu sudah 13,8 miliar tahun. Dikarenakan ada efek dari tiga hukum ini. Nah, terkait dengan yang dipertanyakan tadi, bahwa manusia kemudian melakukan intervensi yang semakin hari semakin besar ya pada keseimbangan alam yang alamiah itu. Maka apa dampaknya? Memang yang menakutkan, mengkhawatirkan, dan ini dikhawatirkan oleh banyak ilmuwan, manusia akan memunculkan ketidakseimbangan yang efeknya akan memunculkan masalah sendiri. Jadi ketika kita mengedit-edit DNA misalnya, itu kan sebetulnya kita harus tahu bahwa DNA itu hasil dari sebuah evolusi ratusan ribu tahun, jutaan tahun, ya, yang dimana dia perlahan-lahan membangun keseimbangannya. Tiba-tiba kita intervensi, mata rantainya itu memang mungkin awalnya kecil di situ terasanya, tapi kalau ini kemudian terus-menerus dan kemudian dalam jumlah yang semakin besar, pasti akan memunculkan ketidakseimbangan baru di mana penyakit-penyakitnya semakin aneh misalnya. Dulu penyakit-penyakit yang hanya terjadi pada tumbuhan itu tidak bisa menular ke binatang, tidak bisa menular ke manusia. Dikarenakan genomnya yang berbeda, dikarenakan kromosom, karena susunan DNA-nya itu berbeda. Itu ada constraint atau ada satu barrier gitu ya, yang menyebabkan itu tidak bisa melompat antar spesies atau apalagi antar kelompok yang lebih besar atau apalagi antar tumbuhan ke binatang ke manusia. Tapi dengan adanya edit-edit itu, ya, mengedit genetik itu, virus-virus yang tadinya tidak bisa ke manusia dari kelelawar bisa ke manusia lebih mudah misalnya gitu ya, dari binatang-binatang itu lebih mudah dikarenakan barriernya itu semakin lemah antara dunia tumbuhan dengan binatang dengan. Nah, itu yang menjadi masalah. Tetapi apakah itu akan memunculkan sampai efek kiamat? Kalau terkait dengan kiamat agak berbeda kayaknya mekanismenya. Tetapi kerusakan fatal iya. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un gitu ya. Telah nyata atau telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia ya. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas disebabkan oleh perbuatan manusia. Liyudikahum ba'dalladzi amilu, Allah melakukan itu atau memberikan dampaknya itu kepada manusia supaya manusia menyadari bahwa kerusakan itu akibat perbuatan tangannya dan akan merugikan dia. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka segera kembali
Ya, jadi peringatan itu memang dimunculkan di dalam Al-Quran, tetapi Allah sudah membuat satu mekanisme keseimbangan. Kalau jumlah manusia tambah banyak, kemudian manusia nanti akan mengalami mekanisme untuk mengurangi itu sesuai dengan keseimbangannya. Jumlah penduduk akan, penyakit akan bertambah, mungkin akan rebutan, ada perang, ada apa segala macam, kembali lagi pada keseimbangan. Kalau kita merusak alam, misalnya, kemudian alam itu mereaksi kita, hukum sebab akibat dan hukum aksi reaksi, tapi akan dibatasi oleh keseimbangan. Kerusakan itu sendiri nanti akan membangun atau memunculkan renovasi terhadap keseimbangan baru gitu ya, memunculkan keseimbangan baru dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan sustainable sampai sekian miliar tahun itu bumi. Jadi dalam skala global terkait dengan kiamat kayaknya bukan karena itu, ya, bukan karena manusia melakukan perusakan, eksplorasi besar-besaran dan kemudian bahkan merusak lingkungan, iklim, global warming yang kemudian nanti akan menjadikan es mencair, kemudian air laut meninggi, tenggelam semua. Nanti akan seimbang kembali lagi pada memunculkan keseimbangan baru gitu. Itu tidak akan memunculkan kiamat dalam arti yang sesungguhnya, tetapi kerusakan iya, dan itu akan memicu sekali lagi memunculkan keseimbangan. Kalau kiamat menurut Al-Quran itu datangnya dari luar angkasa, dikirimi, dibombardir bebatuan dari luar angkasa yang kemudian memunculkan kehancuran peradaban. Ya, saya kira itu di sesi yang berbeda, tetapi terkait pertanyaan Pak tadi, saya kira maksimum akan merusak dan memunculkan keseimbangan baru yang nantinya tetap akan bisa dihuni kembali.